Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Syarina, NPM 1981412, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur, Stambuk 19. Saya di sini ingin mempresentasikan aktivitas tugas UTS dan UAS dari dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Iksan Parinduri sebagai dosen mata kuliah Fisika Teknik. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal materi tentang hukum Newton. Jadi ini adalah soal tentang hukum Newton di materi hukum Newton pada nomor 7. Jadi soalnya itu, balok bermasa 20 kg berada di atas bidang miring dan licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika indra ingin mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh indra? Jadi bisa disimpulkan dari soal ini, maka diketahui massa sama dengan 20 kg, theta 30 derajat, gaya gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, percepatannya tidak diketahui atau sedang dengan 0 atau kecepatannya tetap. Yang ditanya itu adalah F, yaitu gaya. Jadi kita memakai rumus hukum Newton 2. Jadi rumus hukum Newton 2 itu ialah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi F dikurang M dikali G dikali sinus theta sama dengan 0. F dikurang 20, masanya tadi 20, gaya gravitasnya tadi 10, sinusnya tadi 30, dan A-nya ini 0. Jadi F sama dengan 20 dikali 10 dikali setengah. Setengah ini merupakan sinus dari 30. Jadi F sama dengan 200 dikali setengah. Jadi gaya yang harus diberikan indra itu sebesar 100 Newton. Baiklah, itu tadi contoh dari soal hukum Newton. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi gerak. Energi yang dimiliki benda atau objek. Langsung saja kita masuk ke soal materi tentang energi kinetik dan energi potensial. Jadi ini adalah contoh soal dari energi kinetik dan energi potensial, yaitu sebuah benda bermassa 6 kg bergerak jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka perubahan energi kinetik benda pada detik pertama adalah, baik di sini diketahui massa sama dengan 6, ini tadi 6 kg, ketinggiannya ditulis dengan H sama dengan 20 meter, gaya gravitasinya ditulis dengan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan waktunya ditulis dengan T sama dengan 1 sekon. Jadi yang ditanya adalah perubahan energi kinetik. Untuk mencari jawaban perubahan energi kinetik, maka kita harus mencari kecepatan benda setelah 1 detik. Rumusnya yaitu Vt sama dengan G dikali T. Kita masukkan G-nya adalah 9,8 dikali T-nya tadi adalah 1, jadi hasilnya 9,8 meter per sekon. Jadi kita langsung masuk ke mencari perubahan energi kinetik tadi. Jadi rumus dari perubahan energi kinetik adalah setengah dikali M buka kurung Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat tutup kurung. Jadi setengah, M-nya tadi 6, Vt-nya tadi 9,8 dikurang 0 kuadrat. Jadi setengah dikali 6 sama dengan 3. 9,8 kuadrat itu hasilnya 96,04 dikurang 0 kuadrat itu sama dengan 0, jadi hasilnya tetap 96,04
Jadi perubahan energi kinetik pada detik pertama yaitu 288,12 Joule. Baiklah, kita akan sambung lagi ke soal yang ketiga, yaitu tentang materi usaha. Usaha adalah salah satu mekanisme transfer energi pada suatu sistem. Baik, kita akan langsung masuk ke salah satu soal tentang materi usaha. Jadi ini adalah soal dari materi usaha. Di nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah palu diketahui mempunyai massa 20 kg. Benda ini bermassa 20 kg. Kemudian jatuh meluncur ke bawah permukaan sepanjang bidang miring licin yang membentuk sudut 30 derajat. Ini 30 derajatnya. Terhadap bidang horizontal. Apabila benda tersebut bergerak dan bergeser berjarak 2 meter, ini berjarak 2 meternya itu ini. Jadi berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu? Langsung saja diketahui gaya atau F sama dengan 20 kg. Perpindahan S sama dengan 2 meter. Theta sama dengan 30 derajat. Dan gaya gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanya itu adalah usaha dilamakan dengan W. Jadi rumus dari usaha sendiri yaitu F kali S. W sama dengan M kali G kali sinus theta dikali S. Jadi W atau usaha sama dengan M-nya masanya tadi 20 kg, ini 20 kg. G-nya itu tadi 10 meter per sekon kuadrat. Sinusnya tadi sinus 30 dan perpindahannya tadi S-nya itu 2 meter. Jadi 20 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali setengah itu dari sinus 30 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 200 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya itu yaitu adalah 200 Joule. Baik, itu tadi adalah soal dari materi usaha. Oke, kita lanjut ke materi lainnya yaitu fluida. Fluida dapat disebut sebagai zat alir atau lebih lengkapnya disebut zat yang dapat mengalir. Oke, kita akan masuk ke soal materi fluida. Baiklah, ini adalah soal dari materi fluida. Oke, kita akan mengambil soal di nomor 5, yaitu untuk mengangkut sebuah mobil yang bermassa 4 ton dipergunakan pompa hidrolik. Jika perbandingannya diameter penghisap kecil dan besar 1:40, maka gaya yang diperlukan pada penghisap kecil adalah, jadi diketahui yaitu M masanya 4 ton diganti menjadi ke kilogram, yaitu jadi 4000 kg. Baru D1 banding D2 sama dengan 1:40. D ini pengganti dari luas permukaan. Dan gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanya adalah F1. Jadi untuk menjawabnya kita menggunakan rumus F2 sama dengan M dikali G. Jadi M-nya tadi adalah 4000 kg dikali G-nya 10 meter per sekon kuadrat, yaitu hasilnya 40.000 Newton. Baru luas permukaan 1 banding luas permukaan 2 sama dengan yaitu D1 banding D2 pangkat 2. Jadi 1:40 pangkat 2 hasilnya 1:1600. Jadi kita masuk ke rumus selanjutnya yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F ini gaya, A ini luas permukaan. Jadi F1 belum diketahui, A1 juga belum diketahui. F2 40.000, A2
1600. Jadi ini 40.000 dibagi 1600 sama dengan 25 Newton. Jadi gaya yang diperlukan penghisap kecil adalah 25 Newton. Sekian hasil presentasi saya untuk mata kuliah Fisika Teknik. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.